Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah kasus demam trauma ya. Beberapa hari lalu ada yang konsul masuk ke saya dari salah seorang mahasiswa Akademi Analis Tensimeter. Kebetulan beliau adalah seorang petugas laboratorium yang setiap hari bermain dengan lab hematologi ya. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol tentang ilmu hematologi dalam versi Akademi Analis Tensimeter. Beliau membawakan seorang pasien yang umurnya kurang lebih sekitar 7 tahun kalau nggak salah ya. Saya nggak pegang datanya jadi agak-agak lupa ya. Umurnya sekitar 7-10 tahun lah ya. Seorang anak perempuan ya, klien ini perempuan ya. Anak ini demam ketika dilakukan laboratorium pengecekan darah, maka terlihatlah bahwasanya dari sederetan angka-angka itu kita dapati bahwasanya angka limfositnya itu turun ya. Nah, ada yang menarik di sini. Secara ilmu analisis medisnya, maka kalau sudah kasus seperti ini ya, ini biasanya demam efek dari virus atau bakteri. Bisa kena DB atau bisa juga karena tipes ya. Namun kalau kita membahas dari segi holistiknya ya, Allahu a'lam apakah sudah ada metode lain yang membahas tentang ini ya, karena saya belum mendengar. Kalau kita membahas secara holistik menurut versi kami, penelitian kami, maka kita dapati bahwasanya kasus demam dengan kondisi limfosit turun. Jadi harus dicocokkan ya, ketika ada kasus demam maka kita minta hasil labnya. Nah, ketika kasus demam dibarengi dengan limfosit turun, secara hukum holistik maka ini termasuk demam trauma ya. Apa itu demam trauma? Yaitu salah satu kondisi tentang psikologis atau kejiwaan anak itu yang dia merasa diabaikan oleh orang tuanya ya. Yang dari inilah kemudian si anak tadi mengalami trauma psikologis yang menyebabkan imun tubuhnya itu menurun, akhirnya rentan dengan bakteri atau virus ya. Jadi kalau secara medisnya sudah tidak kita bahas ya, karena itu sudah ada indikasi tipes atau DB gitu. Kita akan membahas, mengulik ya tentang ilmu holistiknya yang kita pelajari selama kita meneliti di lapangan ini yaitu. Saya mulai ya, yaitu demam trauma. Nah, demam trauma ini ada dua hal ya, ada dua hal. Silakan nanti dicatat. Ada dua hal. Yang pertama adalah anak ini tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya ya, atau orang yang dikasihaninya, misalkan orang yang dicintainya gitu, maaf ya. Apakah itu orang tuanya? Jika orang tuanya sudah tidak ada, mungkin bisa orang yang serumah, kakek neneknya atau siapapun yang mengasuh dia. Dia kurang perhatian ya. Jadi kurang perhatian ini tadi saya bahas ada dua ya. Kurang perhatian secara hakiki, yaitu betul-betul anak itu tidak diperhatikan ya. Anak itu tidak diperhatikan, maka ini akan memicu demam trauma ya, akan memicu demam trauma. Yang kedua, anak itu hanya merasa tidak diperhatikan ya, mungkin orang tuanya sibuk bekerja ya, kemudian anak itu merasa dirinya tidak disayangi. Nah, ini juga bisa memicu munculnya demam trauma. Nah, bagaimana mengatasinya? Tentunya disesuaikan dengan penyebabnya. Kalau penyebab yang pertama yaitu karena kurang perhatian dari orang tua, ya tentunya orang tua harus mulai banyak adanya pendekatan, adanya dialog dan interaksi terhadap anaknya. Jika penyebabnya itu karena anak yang merasa dirinya tidak dicintai, padahal orang tua sudah
perhatian dan karena kesibukan yang tidak bisa ditinggal, maka solusinya adalah apa? Anak itu diberikan arahan dan pengertian. Karena meskipun anak kecil itu harus bisa diajarkan sebuah toleransi, sebuah hukum kesabaran. Jangan karena anak itu masih kecil segalanya dituruti, kemudian masalah-masalah orang tua disembunyikan semuanya. Itu nggak boleh juga. Jadi yang berkaitan dengan pendidikan kesabaran itu perlu diedukasi. Karena anak itu tidak akan bisa bertahan kalau tidak memiliki kesabaran. Ya bayangin aja, pingin sesuatu maksa, nangis, tantrum gitu ya, nggak dikasih, dipikirkan, jadi psikologis, demam, trauma. Nah gimana coba seperti itu. Jadi anak itu harus memiliki bekal kesabaran. Umur sekitar mulai dari dia 4 tahun sampai 10 tahun itu sudah harus mulai dididik tentang kesabaran, tentang pengertian terhadap kondisi orang lain, seperti itu. Nah, jadi sesuai ya dengan kondisinya. Nah, secara penerapannya tadi, jika karena tidak ada kepedulian dari orang tuanya maka diperhatikan, orang tuanya yang memberikan perhatian kepada anak. Jika hanya anak yang merasa tidak diperhatikan, maka anak ini diedukasi tentang sebuah kesabaran, tentang sebuah kondisi bahwasanya bapak ibunya itu begini. Nah, nanti anak itu ketika mendapatkan kondisi seperti itu, mendapatkan edukasi, dia akan lebih mengerti. Yang penting nanti ketika sudah di rumah maka diberikan hak-hak anaknya dibersamai, seperti itu. Baru kemudian lanjut kepada pengobatan. Ya, sesuai dengan pengobatan yang ditempuh, apakah dengan jalur medis, jalur terapis, bahkan dengan jalur ruqyah ya. Jadi intinya pengobatan itu adalah nomor 2. Yang pertama adalah perbaiki psikologis anak itu ya. Karena saya punya kasus ya, ada seorang anak itu perempuan kelas 6 SD yang dia itu genetiknya ke bapaknya ya. Lah dari mana kita tahu genetik ke bapaknya? Tentunya itu ada ilmunya di akademis analis tensimeter ya. Hanya dari tekanan darah kita tahu anak itu genetiknya ke siapa. Jadi dia genetik ke bapaknya. Qadarullah sejak bayi dia sudah ditinggalkan oleh bapaknya, sudah tidak diasuh sama bapaknya karena perceraian. Tapi secara genetik anak ini genetik ke bapaknya. Nah, karena merindukan bapaknya yang sudah lama tidak ketemu seperti itu, nah anak ini demam, ya panas, ketika upacara dia pingsan gitu. Nah, terus akhirnya berlanjut sampai terjadi demam trauma. Setelah saya edukasi kepada ibunya bahwasanya ibunya harus memberikan perhatian dan lain-lain, ternyata benar anak ini sudah kehilangan jauh dari bapaknya. Keduanya, dia menjadi sasaran emosi ibunya. Ketika ibunya itu marah, ingat dengan kejahatan bapaknya, maka pelampiasannya itu kepada anak. Misalkan anak kurang buku untuk sekolah, dia selalu mengungkit, ini gara-gara bapakmu ini, begitu. Nah, padahal anak itu kan nggak tahu apa-apa. Nah, ini akhirnya terjadi demam trauma. Maka saya jelaskan, Allah tuh memberikan suatu hikmah yang luar biasa. Hikmahnya anak ini ditinggalkan oleh bapaknya karena genetiknya ke bapaknya, dan qadarullah bapaknya itu berperilaku buruk. Andaikan anak ini dididik oleh bapaknya sedari kecil, tentu dia akan memiliki karakter yang buruk juga karena dia memiliki genetik yang sama dengan bapaknya. Nah, Allah memiliki cara, dipisahkanlah anak itu dari bapaknya lewat ujian perceraian. Nah, saya jelaskan edukasi kepada orang tuanya, alhamdulillah ibunya mau menerima dan meminta maaf ke anaknya. Jadi seperti itu kita bisa mengetahui masalah demam trauma, demam iritasi dari tekanan tensimeter dan juga dari hasil laboratorium. Apakah limfositnya itu rendah, apakah monositnya itu tinggi, nanti bisa kita bedakan anak ini demam trauma, demam iritasi atau yang lain sebagainya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.